Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Aventura akan mempresentasikan tugas akhir microcontroller, yaitu alat anti maling dengan menggunakan sensor gerak. Sebelum masuk ke presentasi tersebut, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri saya sendiri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila dengan NIM 2020-31230. Selanjutnya rekan saya Fahmi Fariza Ahmad dengan NIM 2020-31222. Dan yang terakhir Grazio Abraham Budikase dengan NIM 2020-31220. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Grazio Abraham Budikase. Kepada Grazio, saya persilakan. Baik, untuk pendahuluan. Sensor anti maling adalah sebuah sistem atau sensor yang dikembangkan dan dijadikan sebagai pengontrol keamanan rumah menggunakan telepon genggam atau handphone, dan sensor gerak yang berbasis pada MCU ESP32. Selanjutnya adalah komponennya, yaitu adalah untuk alat anti maling dengan menggunakan sensor gerak, yaitu adalah pertama sensor PIR, HCSR04, buzzer, project board, LED, ESP32, dan kabel jumper. ESP32. ESP32 adalah microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System, merupakan penerusan dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dan chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi IoT. Keunggulan microcontroller ESP32 yaitu pin out-nya lebih banyak dari microcontroller lainnya. Pin analog lebih banyak dari microcontroller lain. Terdapat Bluetooth 4.0 low energy, serta tersedia Wi-Fi yang memungkinkan untuk mengaplikasikan sensor. Yang kedua adalah sensor PIR. PIR, Passive Infrared Receiver, adalah sebuah sensor berbasis infrared di mana sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Jadi jenis sensor ini memiliki 3 buah terminal, yaitu masing-masing berfungsi sebagai ground, sumber daya, dan output sinyal. Sumber daya atau tegangan yang diperlukan untuk sensor sekitar 5 volt. Kemudian ada HCSR04. Sensor ultrasonik HCSR04 adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran visi bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi 20.000 Hz. Sensor ultrasonik HCSR04 memancarkan gelombang ultrasonik pada frekuensi 40.000 Hz yang merambat melalui udara, dan jika ada suatu benda atau halangan pada range pancaran gelombang ultrasonik tersebut akan memantul kembali ke modul. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Baik, komponen selanjutnya adalah buzzer. Buzzer ini adalah sebuah komponen yang memiliki fungsi untuk mengubah arus listrik menjadi suara. Dan pada dasarnya, prinsip kerja buzzer ini hampir sama dengan speaker. Buzzer terdiri dari sebuah diafragma yang memiliki kumparan. Di sini kita bisa simpulkan bahwa buzzer mengeluarkan suara. Selanjutnya, ada LED atau light emitting dioda. Di sini adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. LED mempunyai dua komponen, di mana komponen pertama dihubungkan ke ground dan yang kedua dihubungkan ke pin pada Arduino. Nah, di sini kita menggunakan ESP32. Selanjutnya ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini adalah kabel yang digunakan sebagai penghubung antar komponen yang digunakan dalam membuat perangkat prototipe. Karakteristik dari kabel jumper ini memiliki panjang antara 10-20 cm. Jenis kabel jumper ini adalah jenis kabel serabut yang bentuk housing-nya berbentuk bulat. Dalam merancang sebuah desain rangkaian elektronik, maka dibutuhkan sebuah kabel yang digunakan untuk menghubungkannya. Selanjutnya adalah project board.
Nah, project board ini adalah papan proyek yang difungsikan sebagai sebuah sirkuit elektronika di mana sebagai dasar konstruksi dan prototipe suatu rangkaian elektronika. Komponen karena penggunaannya tertancap pada project board. Project board digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan project board, komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proyek akhir kami. Nah, di sini saya menghubungkan 3 komponen. Ada komponen dari Blink, ada komponen untuk Telegram, dan komponen untuk waktunya sendiri. Nah, di sini saya mendefinisikan terlebih dahulu untuk dari tokennya, dari namanya, dan dari ID-nya yang sudah kita buat sebelumnya di device HP maupun di laptop. Nah, setelah itu saya mendefinisikan CityBot-nya ini. Nah, CityBot-nya ini adalah library untuk memasukkan atau menghubungkan Walkme dengan Telegram. Selanjutnya di sini ada define Blink print serial. Di sini berfungsi untuk mencetak hasil dari Walkme tersebut dan dimasukkan ke dalam Blink. Nah, di sini selanjutnya ada include WiFi, ada include WiFi client, dan include Blink Simple ESP32. Nah, ini berfungsi untuk mengkonekkan Walkme ke WiFi. Nah, di sini ada share out, Blink out token. Nah, di sini berfungsi untuk memasukkan token yang sudah ada di dalam Blink. Nah, di sini saya memasukkan SSID dan passwordnya untuk menghubungkan Walkme dan komponen-komponen yang sudah dimasukkan tadi. Nah, di sini selanjutnya ada consby. Nah, di sini saya mendefinisikan beberapa komponen. Di sini saya sudah jelaskan tadi bersama teman saya yang ada sensor pin, buzzer pin, echo, trig, dan LED. Nah, di sini ada sensor pin, di sini ada buzzer, di sini ada ESP32, dan ada trig atau sensor ultrasonik. Nah, ini fungsi-fungsinya untuk pin ini sebagai sudah saya jelaskan tadi dan rekan saya pada presentasi sebelumnya. Nah, di sini ada sintak tentang buzzer. Nah, ini berfungsi untuk mendefinisikan suara atau memunculkan suara dari buzzer tersebut jika di running. Nah, di sini ada ultrasonic sensor. Di sini berfungsi untuk mengatur waktu atau jarak jika di running. Nah, di sini ada string token dan const integer ID. Nah, di sini berfungsi untuk memasukkan token yang sudah kita buat di dalam Telegram bersama ID-nya, di mana di sini sebelum memasukkan terlebih dahulu, kita membuat botnya dulu di dalam Telegram, lalu kita masuk ke void setup. Nah, void setup ini untuk mendefinisikan apa saja yang mau di running di dalam rangkaian tersebut. Nah, di sini ada my bot set Telegram token. Nah, ini adalah kelanjutan dari CityBot yang dimana ini berfungsi untuk membaca hasil running dan akan dimasukkan ke dalam Telegram. Nah, di sini ada serial begin. Nah, serial begin yang kita gunakan di sini adalah 115200. Lalu di sini ada Blink begin. Nah, di sini berfungsi untuk jika WiFi-nya sudah terkoneksi dengan Blink, maka akan memunculkan serial print-nya itu WiFi terkoneksi. Nah,
di sini saya memasukkan pin modenya. Nah, di sini kalau untuk sensor pin ini dia bersifatnya input, lalu ada echo dan triknya ini di sensor ultrasonik ini bersifat input dan output. Lalu di sini ada LED, LED-nya ini bersifat output dan buzzernya ini bersifat output. Selanjutnya di sini ada suatu sintak di sini ini berfungsi untuk mendefinisikan atau membaca suara dari buzzer. Lanjut kita masuk ke void loop. Nah, void loop-nya di sini ada TB message. Nah, ini berfungsi untuk mengirimkan Telegram, di mana Telegram ini kita sudah menghubungkannya terlebih dahulu dengan menggunakan library dan void setup yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, selanjutnya di sini ada serial print. Nah, di sini jika pesannya hello, jadi jika kita mengirim di dalam bot itu kita mengirim pesan hello, maka dia akan membalas hello Aventura. Dan jika kita tidak membalas, maka otomatis dia akan mengirimkan say hello. Setelah itu ada blink run. Nah, di sini ada digital write. Nah, di sini berfungsi untuk membaca komponen-komponen yang kita sudah rangkai terlebih dahulu, di mana di sini jika sensor pinnya ini tinggi, maka waktu delay-nya itu 100. Lalu di sini kalau misalnya jika sensor, di sini ada juga sensornya low atau mati. Lalu di sini ada jaraknya, itu jaraknya kalau misalnya jarak sensor pinnya nyala, jadi jaraknya itu 0,07 dikali waktu. Nah, di sini ada perkondisian if dan else. Nah, di sini jika pin sensornya dinyalakan, maka dia akan mengeluarkan output berupa tulisan the motion is detect. Lalu di sini akan menyalakan buzzernya atau membunyikan suara dari buzzer tersebut. Lalu di sini dia akan mengirimkan pesan berupa danger kepada Telegram dan akan menyalakan LED-nya. Nah, jika tidak, maka sensor tersebut akan mengirimkan pesan ke Telegram no motion dengan buzzer mati dan jaraknya 0 dan LED-nya tidak akan menyala. Itu saja dari saya. Saya akan dilanjutkan dengan Fahmi Fariza Ahmad. Saya akan menjelaskan mengenai berjalannya sebuah program yang telah kami buat, yang mana kami menggunakan SP32, kemudian buzzer, LED, sensor peer, dan ultrasonic, dan juga terdapat breadboard. Nah, jadi di sini langsung saja kita mulai untuk simulasinya dengan mengklik start. Kita tunggu. Jadi sembari kita menunggu programnya berjalan, ada satu lagi yang bakalan disampaikan, yang mana di sini di mana kita menggunakan Blink IoT. Dan di Blink IoT ini kita dapat mengontrol perangkat melalui perangkat Android. Nah, jadi di sini saya setelah membuat widget dan juga perangkat softwarenya. Jadi setelah dimasukkan ke sensor peer, kemudian kita klik untuk on pada sensornya. Nah, di sini
Untuk simulasinya sudah mulai berjalan, sudah terkoneksi. Nah, untuk Wi-Fi-nya terkoneksi. Kemudian kita tunggu. Di sini untuk kondisi awalnya itu no motion karena belum ada terdeteksi gerakan. Mungkin langsung kita coba aja di aplikasi Telegram-nya di sini. Nah, di sini saya sudah membuat bot pada aplikasi perangkat di Android, di mana saya menggunakan Telegram. Untuk hapus dulu karena sebelumnya sudah dipakai. Jadi untuk sensornya kita klik lagi. Nah, baru dimulai start. Setelah kita masukkan start, maka akan masuk ke sistem di Walkwi-nya, itu pesan masuknya adalah start. Kemudian kirim pesan start, dan di aplikasi Telegram terdapat perintah yaitu say hello. Kita masukkan hello. Nah, pesan pada aplikasi Walkwi sini sudah tersedia hello. Kemudian Walkwi ESP32 mengirimkan hello Aventura. Nah, di sini ini mengapa mengirimkan no motion, karena di sini belum terdeteksi gerakan oleh sensor peer. Maka pesannya itu akan memunculkan no motion. Dan di sini kita coba lagi untuk simulasikan. Nah, di sini sudah masuk the motion is detected dan muncul perintah danger, di mana buzzer dari Walkwi ESP32 menyala dan juga LED-nya pun juga menyala. Dan pada aplikasi Telegram itu sudah dapat perintah danger dan kembali ke posisi awal no motion. Jadi seperti itulah pemaparan simulasi dari aplikasi microcontroller ESP32. Dan mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fahmi Fareza Ahmad dan Grazio Abraham. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.